Insinyur M. Ridwan Hisam sebagai politisi senior Partai Golkar telah teruji loyalitas dan perjuangannya. Bersama Insinyur Akbar Tanjung dengan tokoh Golkar lainnya, Ridwan Hisam ikut berjuang dalam mempertahankan eksistensi golongan karya dari keruntuhan tahun 1998-1999 hingga kembali golongan karya lolos pada pemilu tahun 1999. Tak berhenti sampai di situ. Awal Februari tahun 2001, kantor DPD Golkar Jawa Timur diserang dan dibakar oleh kelompok yang membenci Partai Golkar saat itu. Ridwan Hisam sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur beserta kader Golkar yang tetap setia berhasil mengatasi dengan baik. Dari peristiwa ke peristiwa yang pernah dilalui, Ridwan Hisam tak surut dalam perjuangan dengan menjadikan nilai perjuangannya itu sebagai momen bangkitnya kembali Partai Golkar di Jawa Timur. Bahkan pada pemilu 2004, kepemimpinan Ridwan Hisam berhasil memberikan sumbangsi perolehan suara yang signifikan sehingga Partai Golkar di bawah kepemimpinan Insinyur Akbar Tanjung saat itu berhasil menjadi pemenang pertama secara nasional. Kini Golkar masih tetap kokoh hingga sekarang. Tanggal 10 November ini adalah tanggal yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, terutama arek-arek Surabaya. Kakek saya adalah pemilik toko di Jalan Tunjungan, di depan Hotel Oranye, tempat sejarah dirobeknya bendera merah putih biru, di mana birunya dirobek menjadi merah putih, dan bertepatan di depannya adalah toko kakek saya Haji Muhammad Yahya, dan saya dibesarkan di Jalan Tunjungan, di mana saya sudah lahir pada tahun 58, dan jiwa kepahlawanan itulah yang saya dapatkan dari kakek saya Haji Muhammad Yahya. Dan ini menjadi harapan saya bahwa kader-kader Partai Golkar harus memiliki jiwa kepahlawanan, yaitu jiwa yang rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, dan kader Partai Golkar berkorban untuk kekokohan Partai Golkar dan kemenangan Partai Golkar pada tahun 2024. Pada bulan Juli tahun 1998, di mana Musyawarah Nasional Luar Biasa Golongan Karya yang memilih Ketua Umum Insinyur Akbar Tanjung di ruangan ini, yaitu di Ballroom, tepatnya pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juli 1998, di mana terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Pak Harto mengundurkan diri pada bulan Mei tahun 98, dan Golkar langsung melaksanakan musyawarah nasional luar biasa mengganti Bapak Harmoko, diganti oleh Bapak Akbar Tanjung, dan akhirnya Partai Golongan Karya menjadi pemenang pemilu pada tahun 2004, di mana sebelumnya pada tahun 1999 hanya menduduki peringkat kedua. Jadi saya kenapa mempunyai inisiatif untuk menulis buku ini, karena saya melihat bahwa di tahun 2024 adalah tahun kemenangan Partai Golkar. Ada 3 paradigma yang harus dipegang oleh kader-kader Golkar dan kepemimpinan Partai Golkar ke depan, siapapun ketua umumnya, yaitu yang pertama, harus melihat bahwa Indonesia di tahun 2020 ini memasuki yang namanya bonus demografi, di mana bonus demografi ini yaitu usia kerja mencapai 70%, dan nantinya pemilih tahun 2024 adalah usia milenial. Dan untuk mendapatkan suara itu, maka harus melalui proses yang tidak bisa dengan cara-cara tradisional. Kita kampanye dengan cara-cara yang lama, mengumpulkan massa, tetapi kita memakai yang namanya revolusi industri 4.0, revolusi industri keempat, di mana semuanya memakai teknologi, memakai internet, memakai semuanya, era semuanya sudah berubah, era digital. Kalau kita tidak melakukan ini, maka kita akan sulit untuk mendapatkan suara, untuk mendapatkan kemenangan.
Sebagai kader Golkar yang saat ini saya sudah memasuki usia yang ke-61 dan saya mulai berkiprah di Golkar pada saat umur 30. Saya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jawa Timur, Ketua Real Estate Indonesia, Kadin, dan menjadi Ketua Partai Golkar yang termuda pada usia saat itu dipimpin oleh Pak Akbar Tanjung. Dan alhamdulillah ini ada yang kelima kali saya di parlemen, baik itu di provinsi maupun di pusat. Maka sudah sewajarnya apabila saya memberikan kontribusi saya, pemikiran saya kepada Partai Golkar, Golkar yang kita cintai bersama-sama, karena visinya di mana Golkar ini didirikan adalah untuk menjaga pemerintahan. Dan terjadilah perubahan di mana milenial menjadi andalan kita, maka kita harus melakukan reformasi yang kedua, di mana Partai Golkar adalah partai yang bisa diharapkan oleh anak-anak muda, oleh golongan milenial, terutama golongan Z, di mana golongan inilah yang menjadi pemilih 70% di Indonesia. Dan kita yang sudah ada di Golkar, yang senior, dan alhamdulillah kita masih memiliki Pak Akbar Tanjung, ada Pak Yusuf Kalla, ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Pak Agung Laksono, ada Pak Setia Novanto, ada Pak Erlangga Hartarto. Ini semua adalah aset yang masih berjuang bersama Golkar, sehingga sejarah Golkar tidak terputus. Kita masih memiliki orang-orang tua kita, dan nanti kita serahkan kepada golongan milenial yang akan meneruskan estafet kepemimpinan ini. Golkar selalu bersama-sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai tujuannya, yaitu negara yang baldatun thayyibatun warabul ghafur, negara yang gemah ripah loh nijinawi toto tentrem kerta raharjo. Itulah tekad kader Golkar bersama NKRI untuk mengarungi samudra Nusantara sampai kapanpun dan menuju kepada cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, di mana Indonesia pada saat itu berulang tahun pada umur 100 tahun Indonesia. Disitulah keunggulan Indonesia akan tercapai. Amin.